Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Raffi Artia Sawira dengan NIM 2023 11 Di sini saya akan jelaskan terkait dengan tugas 4 dari sistem kontrol industri di mana membahas tentang sistem kontrol kontinu pada reaktor CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor di bidang industri kimia. Sebelum itu kita akan bahas sedikit apa itu CSTR. Dalam bahasa Indonesia, CSTR adalah reaktor tangki pengaduk kontinu atau CSTR adalah bejana di mana reaktan ditambahkan dan produk dikeluarkan sementara isi di dalam bejana diaduk dengan kuat dengan agitasi internal atau secara internal atau eksternal merecycle isinya. CSTR dapat digunakan secara seri atau paralel. Pendekatan untuk menggunakan CSTR secara seri adalah memiliki tangki silinder besar dengan pembagian umpan memasuki bejana pertama dan dari atas atau dari bawah mengalir ke bejana berikutnya dan seterusnya. Komposisi dijaga semaksimal mungkin di masing-masing bejana, namun gradien konsentrasi bergerak dengan cepat dari satu CSTR yang ke yang berikutnya. Bila reaktor memiliki kelarutan terbatas, miscibility, dan perbedaan densitas reaktor vertikal stage reaktor, maka operasi harus balik dapat digunakan. Sebagai alternatif, setiap CSTR dalam rangkaian atau konfigurasi paralel bisa menjadi bejana independen. Latar belakang. Di mana latar belakang dalam industri kimia, salah satu proses paling umum adalah reaksi kimia dalam tangki berpengaduk kontinu atau CSTR. Proses ini banyak digunakan untuk produksi bahan kimia seperti asam asetat, polimer resin, dan berbagai intermediate organik. CSTR bekerja secara kontinu artinya umpan bahan baku masuk secara terus-menerus, reaksi berlangsung di dalam tangki dan produk keluar dengan laju konstan, di mana tantangan utama dari sistem ini adalah menjaga kondisi reaksi agar stabil, aman, dan efisien. Perubahan kecil pada suhu atau konsentrasi dapat menyebabkan reaksi runaway tak terkendali atau turunnya kualitas produk. Nah, komponen sistem yang ada pada CSTR ini yang pertama adalah tentu saja reaktor, tempat terjadinya reaksi kimia antara bahan baku A dan bahan baku B. Kemudian ada sensor atau transmitter itu mengukur variabel proses seperti suhu, tekanan, level cairan, dan laju air. Kemudian ada controller atau pengendali menerima sinyal dari sensor, membandingkan dengan set point dan menghitung error. Kemudian ada actuator atau final control element menjalankan aksi fisik sesuai perintah controller. Kemudian ada set point menentukan nilai target proses yang dicapai dan ada feedback loop atau umpan balik menghubungkan sensor kembali ke controller. Di mana di situ terdapat block diagramnya di mana ada terdapat dua input, kemudian ada controller, actuator, proses delay, dan ada sensor. Kesimpulannya adalah berdasarkan kasus pengendalian reaktor CSTR dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu bekerja secara stabil dan efisien dalam proses kimia industri. Dengan adanya sensor dan feedback loop, variabel penting seperti konsentrasi produk, level cairan, dan suhu reaktor dapat terus dipantau dan dikendalikan sehingga selalu berada pada nilai set point yang diinginkan. Keandalan CSTR dalam menjaga kestabilan reaksi kimia menjadikannya pilihan utama dalam industri yang memerlukan pencampuran homogen dan kontrol kontinu. Selain itu, penerapan sistem kontrol ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga meningkatkan keselamatan operasional dan efisiensi energi dalam proses. Dengan kata lain, CSTR dengan pengendalian yang tepat memungkinkan proses industri berjalan lebih aman, terukur, dan konsisten, sehingga produksi dapat dilakukan secara optimal tanpa mengorbankan kualitas atau keselamatan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.